A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Akibat Sumpah Palsu dan Melangkahi Mayat Istri. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sudut pandang Julian. Dari mana kamu? Kuselidik Ira yang baru saja tiba di rumah. Sedangkan jam sudah menunjukkan pukul 23:40. Mulutnya bau alkohol. Sepertinya dia baru saja menegak minuman beralkohol. Pakaiannya pun sudah tak karuan lagi. Entah apa yang dilakukan istriku di luar sana. Main, ketemu teman-teman, cari hiburan. Salah, ujarnya ketus. Dia membanting tas ke atas kasur, merebahkan tubuhnya yang sempoyongan. Aku menariknya agar duduk di hadapanku. Main, ketemu teman-teman, cari hiburan di saat seperti ini. Lagi pula kamu main tanpa sepengetahuanku, tanpa izinku. Sedangkan aku mati-matian menghadapi audit di perusahaan karena ulahmu. Sungguh luar biasa sekali kamu, Rah. Apa kamu lupa juga kalau anakku tengah terbaring di rumah sakit? Tanyaku kesal. Iya, terus kenapa? Marah? Jawabnya santai. Jawabnya santai dan tanpa rasa bersalah. Otomatis amarahku naik begitu saja. Wajar aku marah. Aku suamimu, Rah. Harusnya kamu tahu situasi, bentakku kesal. Itu karena kamu, Mas. Kamu bohong sama aku. Aku kira setelah menikah kita akan lebih bahagia. Taunya kamu selemah itu. Jijik aku, jawabnya, mencelos dengan pandangan merendahkan sekali padaku. Oh, jadi ini yang kamu lakukan di belakangku. Karena itu sekarang kamu mencari kepuasan di luar sana. Bagus sekali, Rah. Bagus, Rah. Pantas saja sampai kamu tidak tahu kalau anakku Jafir keracunan makanan, hah? Aku mendelik padanya. Kamu pikir aku babu yang tugasnya jagain anak-anak kamu? Hello Julian Purnawardi. Jangan ngarep ya kamu. Ira mencibir. Tapi kamu dulu yang bilang padaku akan mencintai Jafir seperti anak kamu sendiri. Itu kalau kamu mau nurutin semua omonganku. Tapi ternyata tidak kan? Akhirnya sekarang kamu miskin. Mungkin sebentar lagi kamu jadi gelandangan. Bahkan masuk penjara. Siapa yang mau coba? Benar-benar sinting istriku ini. Omongan yang mana, Rah? Permintaan kamu yang mana lagi yang tidak aku ikuti? Membunuh Salimakah? Tentu saja tidak akan. Dia anakku. Bagaimana nanti aku bisa bertemu dengan Kanaya nanti? Kalau aku melakukan hal jahat pada anaknya, hah? Jangan gila kamu, Rah. Terserah. Jangan menyesal juga kalau nantinya kamu ditendang oleh bocah songong itu. Ingat, Mas. Kamu itu cuman ayah tiri. Bukan orang spesial. Dan kamu sudah lihat sendiri. Audit perusahaan itu sudah membuktikan kalau kamu bersalah. Hancur sudah semuanya.
hancur Julian. Suara Ira meninggi. Apapun keputusan Salimah nanti, aku terima. Yang terpenting saat ini aku mau hidup tenang. Dan aku tak mau Jafir melihat ayahnya sebagai seorang kriminal. Tapi semuanya sudah terjadi. Kamu sekarang jadi seorang perampok uang perusahaan. Dan bisa saja iblis kecil itu membawamu ke jalur hukum. Aku tahu itu. Salimah sangat membenci kita. Aku tak peduli. Setidaknya itu bukan dosaku. Itu dosamu. Harusnya kamu yang mikir. Capek ngomong sama orang yang tak mau maju begini. Males aku. Aku sudah cukup tenang sekarang. Dengan begini, setidaknya aku bisa mempertanggungjawabkan kesalahan kita pada Salimah. Aku sudah banyak dosa dengan berkhianat pada Kanaya. Dan aku tak mau melakukan hal kotor selain itu. Paham kamu? Aku melotot pada Ira, mencoba menyadarkan istriku itu. Mana bisa tenang kalau tidak punya uang? Otak itu dipakai mikir, Mas. Bukan buat pajangan aja. Ketusnya. Apa kamu tidak merasa bersalah setelah melakukan banyak kejahatan? Kita berkhianat dari Kanaya, istriku, kakak kandungmu. Kurai lengannya. Aku gak peduli. Ngapain mikirin yang sudah mati? Mati ya mati saja. Lagian sekarang aku tak takut lagi pada arwah, hantu atau apalah itu. Ki Ireng sudah menangkapnya. Aku bebas sekarang. Raut Ira berubah menjadi berbinar. Dia menepiskan tangannya. Kini aku melihat dia yang berubah menjadi hantu. Tak ada penyesalan sedikit pun. Di wajahnya yang ada hanya keserakahan dan ambisi semata. Baru ku tahu sisi gelap seorang Ira setelah aku melakukan kebohongan yang merenggut nyawa istriku. Kamu merampok uang perusahaan. Dan Salimah bilang kamu juga mengambil uang arisan almarhumah istriku. Lalu apa lagi yang kamu mau, Rah? Kamu pikir itu saja cukup? Gila saja. Setelah audit ini jelas kamu akan ditendang dari perusahaan. Kamu bakal miskin. Atau bisa saja masuk penjara. Aku harus punya persiapan untuk itu. Lalu si iblis kecil itu, dia teramat membenciku. Jadi aku tak berharap dapat bagian hartanya. Kalau aku tidak pintar-pintar, aku bisa jadi gembel, Mas. Dan aku tidak mau itu terjadi. Paham kamu? Ira melotot. Wajahnya begitu syarat dengan ambisi untuk bisa menguasai kekayaan Salimah. Aku bergidik melihatnya. Kenapa baru sekarang aku bisa melihat betapa rakus dan menyeramkannya wajah perempuan ini? Makan tuh penyesalan. Miskinkan sekarang. Coba kamu dulu mendengar apa yang aku katakan. Sekarang semua udah telat. Perusahaan sudah tahu kamu melakukan kejahatan. Heh, dengus Ira. Apa kamu lupa kalau aku hanya jadi kambing hitam akibat ulahmu saja, hah? Harusnya kamu bersyukur. Aku tak mengatakan apapun pada para penyidik itu. Hahaha. Iya ya, lupa aku, Mas. Ternyata aku yang jahat. Tapi ya begitulah bodohnya kamu. Udah impoten, bodoh, miskin lagi. Paket lengkap kamu, Mas. Ira terkekeh. Benar-benar kurang ajar. Dia menertawakan pengorbananku untuknya. Lalu,
2 kali tamparan keras mengenai pipinya. Ira menjerit keras. Aku tak peduli. Entah bagaimana aku tak lagi punya rasa apapun padanya. Mas, tega kamu mukul aku, rintihnya, mengusap darah yang keluar dari sudut bibirnya. Itu pelajaran buat mulut kotor dan sikap tak tahu berterima kasih murah. Biar kamu ingat perjuangan dan pengorbananku untukmu, geramku dengan rahang mengeras. Aku benci kamu, Mas. Benci. Besok segera ceraikan aku. Aku tak sanggup lagi mendampingi pria aneh seperti kamu. Dasar miskin, lemah syahwat, temperamental pula. Aku benci kamu, Mas, cerit Ira. Lalu puk. Tendangan dan tamparanku menghujani tubuhnya. Malam ini juga kuceraikan kamu, perempuan jahanam. Tak tahu terima kasih, ujarku kasar. Dia tak menjawab, hanya merintih pilu. Kutinggalkan Ira yang meringkuk kesakitan. Dia menyumpahiku tanpa dasar. Cinta di antara kami hilang sudah, dan tersisa hanya penyesalan dan penyesalan saja. Kenapa aku harus mengkhianati istriku dan jatuh pada pelukan perempuan jahat seperti Ira? Kenapa? Seandainya waktu bisa diulang lagi, tak akan kuizinkan karena yang membawa perempuan iblis itu ke rumah ini. Tapi semuanya sudah terjadi. Aku sudah mengkhianati pernikahan kami, dan aku tak tahu apa nanti Kanaya memaafkanku atau tidak. Sudut pandang Salima. Om Bahtiar berkali-kali menelpon untuk mengajakku bertemu. Dia juga mendesak agar aku segera menandatangani berkas pelaporan ke pihak kepolisian perihal penyelewengan dana yang dilakukan papanya Jafir. Aku menundanya dengan alasan masih sibuk merawat Jafir. Dia juga memintaku untuk menyerahkan sisa coklat yang dimakan Jafir. Katanya dia akan membawanya ke polisi. Kasus keracunan Jafir pun harus segera diselidiki. Aku memang berniat melaporkannya, tapi tidak lagi mempercayakan Om Bahtiar sebagai pengacaraku. Kali ini aku meminta Pak Rahmat untuk membantuku. Alhamdulillah, beliau mau menerima dengan senang hati. Setelah Jafir pulang akan segera membicarakannya. Seperti hari ini, sudah ketiga kalinya Om Bahtiar menanyakan perihal sisa coklat itu. Sepertinya dia begitu tertarik pada kasus keracunan Jafir. Namun, lugas kukatakan jika coklat itu sudah kubuang. Aku beralasan kalau aku tak tahu jika benda itu penting untuk penyelidikan. Padahal kenyataannya aku sudah memberikannya pada dokter yang memeriksa Jafir. Dan coklat itu sudah dibawa ke lab untuk diperiksa. Hasilnya mungkin akan diberikan setelah semuanya beres. Entahlah, aku tak lagi percaya pada Om Bahtiar. Karena semakin hari dia semakin mendesak agar aku segera memenjarakan papa tiriku. Padahal sebelumnya dia yang bilang kalau Julian masih layak memimpin perusahaan. Entah ada apa di balik perubahan sikap pengacara mamaku ini. Singkat cerita, hari ini Jafir diizinkan pulang. Aku dan Mbak Miranti tengah sibuk berkemas. Mbak, udah hubungin Pak Kardi? Tanyaku pada Mbak Mira. Udah telepon 5 kali tapi belum diangkat, Non. Paling dia ketiduran. Nanti telepon lagi ya. Kita tinggal nunggu dokter aja buat tanda tangan dokumen keluarnya Jafir. Abis itu kita bisa pulang. Iya, Non. Tak berapa lama suster mendorong kursi roda Jafir. Sepertinya pemeriksaan hari ini beres. Alhamdulillah, semuanya lancar. Adek boleh pulang hari ini.
seru suster dengan wajah berbinar. Alhamdulillah, ujarku dan Mbak Mira hampir bersamaan. Laporan medisnya juga udah beres kan, Sus? Seperti yang saya minta waktu itu loh. Sip, semua beres. Semua sudah sesuai prosedur. Nanti tinggal hubungi kami lagi kalau ada sesuatu yang dipinta pihak kepolisian. Sip kalau begitu. Hasil lab, sisa coklatnya juga ada di situ ya. Hati-hati, simpan baik-baik. Suster memberikan map besar yang di dalamnya semua hasil laporan media Jafir. Oke, saya terima. Terima kasih nih, udah bikin sibuk semuanya. Itu sudah tugas kami. Semoga semuanya dimudahkan ya, Dek. Ingat kata dokter, waspada selalu. Aku mengangguk. Suster itu benar-benar membantu banyak. Menjelaskan ulang dengan rinci apa yang diterangkan dokter padaku perihal racun yang ada di coklat Jafir. Saya tinggal dulu ya. Infusnya udah dibuka. Jadi nanti tinggal ke apotek tebus obat buat persediaan di rumah. Beresin administrasi, langsung pulang juga nggak apa-apa. Terang suster itu lagi. Lalu dia pamit. Aku meminta Mbak Mir untuk membereskan administrasi perawatan Jafir sekaligus menebus obat. Mbak Mir segera keluar ruangan mengikuti perintahku. Tapi tak berapa lama dia balik lagi. Non, Papa mau ketemu katanya. Miranti menunjuk seseorang. Dan itu adalah papanya Jafir. Aku tersenyum sinis, acuh dan mengabaikannya. Dia berdiri di depan pintu, tak berani untuk memasuki ruang rawat Jafir. Sah, kata Mbak Mir kalian lagi nunggu sopir. Boleh saya saja yang mengantarkan kalian pulang? Tanyanya penuh harap. Gak usah, kami nunggu sopir saja, jawabku acuh. Aku langsung keluar kamar agar Jafir tak curiga. Tapi rupanya pendengaran Jafir cukup tajam. Dia bisa mengenali suara papanya. Hingga Jafir langsung berteriak. Papa, panggilnya. Dia nampak serba salah. Pah, sini masuk. Aku kangen. Pinta Jafir pada papanya. Pria itu tak menjawab, menoleh padaku. Mungkin minta persetujuan apakah boleh atau tidak. Dia mendekat pada anaknya. Kakak, kenapa papa di luar saja? Suara Jafir terdengar lagi. Iya, nanti sayang. Kakak bicara dulu dengan papa ya. Jawabku agar Jafir tak lagi bertanya. Aku menatap pria yang nampak kuyuh itu. Mungkin dia tak lagi bisa datang ke kantor hari ini karena malu akibat perbuatan jahatnya. Aku mau bertanya satu hal, dan tolong jawab dengan jujur. Atau aku akan memutuskan untuk membawa Jafir pergi dari kota ini, ancamku. Untuk apa kau mencuri uang perusahaan tanpa sepengetahuan mamaku? Apa kau punya gundik lain selain Ira? Mataku menyelidik tajam. Sumpah, aku tak punya perempuan lain selain Tante Musa. Sumpah apa lagi ini? Sumpah demi Tuhan lagi. Lalu bohong lagi. Aku terkekeh sendiri. Sah, aku memang salah. Telah mengkhianati mamamu. Tapi aku tak pernah berbuat kesalahan selain itu. Julian menunduk dalam.
seperti maling yang tengah diinterogasi polisi. Lalu untuk apa uang sebanyak itu? Apa kau berjudi? Atau kau tidak akan percaya kalau kukatakan yang sebenarnya? Tapi sudahlah Sah, itu tak penting lagi. Aku pasrah pada apa yang sudah terjadi. Kalaupun nanti perusahaan menjebloskanku ke penjara, tapi aku mohon izinkan kali ini aku bisa menghabiskan hari-hari terakhir ini untuk bisa bersama Jafir. Aku mohon Sah. Wajahnya terlihat begitu mengharap. Aku pun tak begitu yakin jika Julian bisa menggelapkan uang sebanyak itu. Dia tak pernah macam-macam masalah keuangan. Penampilannya pun sederhana. Dia tak punya keluarga yang menjadi tanggungan selain kami. Lalu dikemanakan uang sebanyak itu? Kecuali dia punya simpanan selain tanteku. Dan sepertinya tidak juga. Jika ku cermati, dia tipe laki-laki yang tidak terlalu suka tebar pesona. Aku tak mengerti kenapa dia bisa jatuh ke pelukan Tante Ira yang sifatnya berbalik jauh dengan mamaku. Jangan berbohong pada aku, Julian. Katakan yang sebenarnya. Kenapa hari itu mama datang ke sekolah dan mencariku? Dia panik dan ketakutan. Apa yang kau lakukan padanya? Kutekan suara agar tak begitu keras. Aku takut Jafir mendengar pertengkaran kami. Aku juga tidak tahu Sah. Saat itu aku tak mengira kalau mama kamu akan datang. Makanya aku mau saat Ira mengajakku bercinta di ruang kerja. Dan saat kami tengah berbuat hal senonoh itu, tiba-tiba saja mamamu datang. Tapi sumpah, aku tak tahu apa-apa perihal kedatangannya. Aku juga kaget saat itu. Kupikir tadinya mungkin itu akhir dari hubungan gelapku dan Ira. Tapi mamamu langsung kejang di sana. Dan sebelum sampai di rumah sakit, mamamu sudah tiada. Julian terbata mengatakan hal memalukan itu padaku. Sumpah, kalau bukan karena penasaran, aku pun tak ingin mendengarnya. Bercinta di atas meja kerja, gila saja, benar-benar tak tahu malu mereka. Jadi mama masih hidup ketika dibawa ke rumah sakit? Tanyaku lagi, mengalihkan rasa jijik atas apa yang ku dengar tadi. Iya, karena ia masih hidup. Dia hanya kejang, sesak nafas, dan mulutnya berbusa. Aku panik dan mencari pertolongan, memanggil ambulan untuk membawanya ke rumah sakit. Apa di dalam ambulan mama masih bernafas? Tanyaku lagi dengan mata berkaca. Terbayang kondisi mamaku saat itu. Kejang, sesak, hingga mulutnya berbusa. Aku tidak tahu. Ira yang menemaninya di dalam ambulan. Aku menyusul membawa mobil karena harus mengabari kalian dan papa saat itu. Jelasnya. Jadi di ambulan itu hanya ada Tante Ira. Iya, ada satu petugas. Tapi dia duduk di depan di samping sopir. Itu seingatku Sah. Entah setelah itu. Kamu yakin mama masih hidup saat itu? Iya. Bahkan mamamu masih menyebut namamu, Jafir, dan aku Sah. Ya Allah, kenapa mama tiba-tiba saja datang ke kantor? Apa kamu yang memanggilnya? Atau ini rencana kalian? Tidak sama sekali Sah. Tidak.
Justru saat itu aku juga kaget kenapa tiba-tiba Kanaya datang. Dan aku juga tidak tahu kalau Kanaya punya penyakit jantung, seperti yang disebutkan dokter setelah kematiannya. Terang Julian dengan wajah sungguh-sungguh. Aku tak bertanya lagi. Entah siapa yang harus kupercaya, dan kenapa Julian tidak mengatakan ini sebelumnya. Papa. Terdengar lagi Jafir memanggil papanya. Kuusap mataku yang basah. Temui Jafir sekarang. Ingat, jika semua yang kamu ucapkan tadi adalah kebohongan, maka kupastikan hari ini terakhir kalinya kau bisa menemui Jafir. Camkan itu, Julian, tegasku. Julian mengangguk. Dia mengekor saat aku masuk ke dalam ruangan. Papa, seru Jafir saat melihat papanya datang. Jafir kangen, Pak. Adikku memeluk erat papanya. Papa juga sayang. Papa kangen sama kamu. Mata Julian berkaca-kaca. Aku memalingkan wajah melihat semuanya. Papa jangan pergi-pergi lagi ya. Jafir mengusap pipi papanya. Nampaknya adikku itu begitu bahagia bisa melihat pria menyebalkan itu. Apa aku tega merenggut kebahagiaan adikku? Apa aku bisa menjelaskan padanya siapa sosok yang tengah dia peluk itu? Mbak Miranti tiba. Dia membawa 2 buah bungkusan. Semua udah beres, Non. Tapi Pak Kardi belum datang juga, keluhnya. Ya udah, gak apa-apa. Ayo siap-siap, kita pulang. Ajakku meraih tas selempangku yang tergeletak di atas meja. Kita pulang, Kak, tanya Jafir. Aku mengangguk. Naik mobil Papa. Mata Jafir berbinar. Aku mengangguk lagi. Iya, kita naik mobil Papa sayang. Ayo Pak, kita pulang sekarang. Kasihan Jafir mau istirahat. Aku beralih pada ayah tiriku. Julian nampak kikuk, tapi segera menyahut. Oke semuanya, ayo kita pulang. Lalu dia menggendong Jafir yang tertawa. Saat wajah papanya menggelitik lehernya. Nikmati kebersamaan itu sayang. Mungkin setelah ini kamu tak akan bisa melihatnya lagi, bisikku dalam hati. Sudut pandang Julian. Kami tiba di rumah saat azan maghrib berkumandang. Kata Salimah tepat sekali. Minggu lalu ketika masuk rumah sakit pun waktunya sama-sama menjelang maghrib. Aku membaringkan tubuh Jafir di tempat tidur. Sementara Salimah dan Mbak Miranti sibuk membereskan peralatan dan obat-obatan Jafir ke sebuah kotak bertuliskan medicine atau obat. Tak lama kemudian azan maghrib pun terdengar. Kami bersamaan mengucap hamdalah. Papa, aku mau bobo sama Papa, pinta Jafir dengan wajah memelas. Tumben dia ingin tidur denganku. Padahal selama ini dia selalu minta ditemani kakaknya. Iya sayang, nanti bobonya sama Papa. Sekarang istirahat ya. Papa mandi dulu, jawabku, mengelus kepala putra bungsuku. Tapi Papa janji ya, temenin aku bobo. Oke, siap 86 bos, jawabku lagi. Papa mandi dulu aja. Habis sholat maghrib kita langsung makan bareng aja deh. Kayaknya semua udah siap. Lagian tadi siang aku gak sempat makan. Jadinya udah lapar banget ini. Tukas Salimah berdiri di dekatku. Sikapnya seolah tak pernah ada perseteruan di antara kami.
Sesaat aku terdiam. Kok bisa dia bersikap sewajar ini padaku? Padahal aku yakin dia begitu benci dan marah sekarang. Kok malah diam, Pah? Ayo mandi, sholat. Abis itu kita makan bareng. Hitung-hitung syukuran atas kesembuhan Jafir, ujarnya lagi. Aku mengangguk cepat. Jangan lupa, Pah. Berikan santunan ke anak yatim dan duafa. Pilih panti terdekat saja. Nanti Mbak Miranti yang bantuin. Besok aku harus masuk sekolah, ucap Salimah. Ya Allah, sedewasa inikah dia sekarang? Di depan Jafir dia bisa menahan emosi dan amarahnya padaku. Wajah Jafir nampak berseri melihat kedekatan kami. Dia menatap kami bergantian sebelum aku pamit meninggalkan kamarnya untuk mandi dan sholat maghrib. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.